Suara saya terdengar dan slide-nya kelihatan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah. Ya, terima kasih. Selamat datang di kuliah pertama, mata kuliah Web Framework Programming ya. Ini mata kuliah dengan kayaknya kode baru, jadi harus lulus dengan nilai C. Saya mulai dulu. Jadi kita akan belajar tentang web framework, kemudian kita akan pakai Laravel gitu ya. Kita akan pakai Laravel. Nanti ada tentang framework itu apa, tapi coba di googling dulu ya, kenapa kok pakai Laravel kira-kira. Coba googling google.com. Ini kelihatan ya. Jadi kalau kita searching apa base PHP framework gitu. Ya. Nah, di situ ada beberapa yang Laravel, ada Symfony, Code Ignatier itu CI, Cake PHP dan sebagainya. Ada artikel-artikel di situ, dicoba dilihat kira-kira nomor satunya apa, kebanyakan gitu ya. Mungkin nggak semua sama. Jadi urutannya artikel-artikel itu menempatkan siapa atau apa di posisi berapa itu di base PHP framework ya. Ya, ini yang artikel pertama, ya nomor satunya Laravel, nomor 2 CI, nomor 3 Symfony, ya. 4 Cake PHP, 5 Y, 6 Zen, dan seterusnya. Terus, gimana caranya biar saya bisa ngeklik tab sebelahnya ini. Ini ketutupan sama punyanya. Oh, dikecilin aja ya. Nah, gini. Bisa digeser, Pak. Iya. Oh, ini bisa digeser. Segini aja dulu. Kemudian dari hostinger.com, urutannya Laravel juga. Y-nya nomor 7 tadi, Y-nya cukup atas ya. Laravel, CI, Symfony, Zen, ada Falcon juga. Yang ini Laravel, Symfony, Y, CI-nya malah nomor 6. Yang ini kayaknya Laravel juga. Ya, Laravel juga. Laravel, Symfony nomor 2, CI-nya nomor 3. Jadi urutannya mungkin nggak begitu sama, cuma kayaknya banyak Laravel itu di nomor 1 gitu ya. Jadi makanya kita untuk web framework ini kita pakai materinya adalah Laravel begitu. Ya, nanti ini materinya memahami menerapkan konsep routing, migration, paket migration yang shipping, query nanti masuk ke database, kemudian ada autentikasi dan sebagainya. Nah, perkuliahannya akan kombinasi, ada materi, kemudian ada video penjelasan, kemudian ada sesi demo atau tanya jawab. Ya, akan banyak mandirinya, jadi aduh.
akan banyak mandirinya, termasuk yang untuk pertemuan berikutnya itu kita akan coba mahasiswa untuk lihat video, kemudian mencoba, kemudian minggu depan itu tanya jawab sama demo, ya, demonstrasi dan tanya jawab. Jadi setiap pertemuan ada Zoom ya, kemarin sudah saya kirim invitation-nya. Seluruh pertemuan ada Zoom, tapi mungkin waktu misalnya materinya dia cocok untuk mandiri ya, diberikan di awal, kemudian dicoba dulu, baru kemudian tanya jawab pada Zoom yang berikutnya. Gitu. Jadi assignment bersifat wajib, nanti akan berhubungan satu sama lain. Jadi assignment-nya itu berkelanjutan. Berkelanjutan terus, dipakai terus, ditambahi apa, pertemuan berikutnya ditambahi apa, dan seterusnya. Ya, perkuliahan 1 minggu 1 kali, durasi normalnya 100 menit sesuai jam kuliah. Oke, tadi sudah direkod belum? Nanti mungkin kalau misalnya ada yang nggak ketinggalan, nanti bisa saya kirim juga recording dari perkuliahan hari ini. Ya, setiap perkuliahan direkod, kemudian ditaruh di grup nanti linknya sama passwordnya. Ya, bila ada penyesuaian waktu kuliah, misalnya ada libur, nggak tahu Rabu ada libur apa enggak. Ya, mungkin kita perlu mengganti atau mungkin pakai bentuk yang lain gitu ya. Akan dihubungi lewat WA atau email. Nah, evaluasinya nilainya 5% engagement, kehadiran, kemudian rata assignment. Jadi setiap week kira-kira akan ada nilai gitu ya. Makanya agak besar, tiap minggunya ada nilai. Kemudian project itu 50%. Semua tugas itu atau project individu sifatnya. Oke. Topik pertama minggu ini tentang apa itu framework, apa itu Laravel, kemudian bagaimana installnya, requirement-nya apa. Ya, kayaknya kita foto dulu. Ini satu kelas nggak terlalu banyak, jadi kalau sudah ada 26, 27 itu mungkin nggak akan nambah-nambah banyak lagi. Gitu ya. Kita foto dulu ya. Dilihatkan wajahnya. Ya, oke. Yang Spiderman belum tampil. Nah, itu sudah. Terus Sigit belum, Livia belum. Ada yang di tukang cukur. Oke ya, saat ini ada satu saja, jadi 5 kali 5 ya, jadi satu halaman saja. Saya capture ya. Satu, dua, cheese. Simpan dulu. Oke, sudah. Terima kasih. Kayaknya pada belum mandi.
Ya, saya kembali share screen ya. Ini tadi capture-annya. Oke. Jadi apa itu framework? Mungkin yang kemarin sudah belajar aplikasi PHP yang bikin website, sudah pakai PHP, sudah ada database-nya, itu sudah bisa jalan gitu ya. Kenapa kok susah-susah pakai framework ya? Jadi framework itu sebuah pendekatan untuk pengembangan perangkat lunak. Ya. Nggak cuma web sebenarnya, tapi yang ini kita khusus ke web ya, web framework. Jadi kerangka kerja pengembangan perangkat lunak, di situ ada bermacam-macam aturan yang harus dipatuhi, ya, karena dia memiliki standar untuk membuat coding, compile aplikasinya bagaimana, asetnya bagaimana, akses database-nya bagaimana, template-nya bagaimana, kemudian misalnya ada function-function ditaruh di mana. Nah, kenapa kok butuh framework? Ya, itu karena ini standar ini, kata-kata kuncinya adalah standar. Kalau kita bikin pakai PHP biasa, mungkin ada yang image-nya kadang di folder image gitu ya, ada yang di img, ada yang JavaScript-nya kadang ditaruh di yang folder yang sama, ada yang ditaruh di asset, ada yang ditaruh di JS. Kemudian cara ngodingnya juga kadang-kadang ada yang bikin library untuk koneksi ke database sendiri, ada yang nyampur ke antar mukanya, jadi nggak standar. Nah itu kalau misalnya mengerjakan aplikasinya sendiri, ya nggak ada masalah. Programmernya kalian sendiri, nggak ada orang lain yang untuk koordinasi, nggak ada masalah. Ya, tapi akan bermasalah saat misalnya ada suatu software house atau startup gitu ya, yang membangun aplikasi, ada banyak programmer di situ. Ya, ada banyak programmer. Itu kan harus standar lokasi-lokasinya, cara-cara untuk akses database-nya bagaimana, asetnya ditaruh di mana, template-nya ditaruh di mana, gitu ya. Jadi web framework ini kalau kita sudah bisa Laravel misalnya, ada aplikasi yang dia dibangun dengan Laravel, mesti otomatis strukturnya akan sama. Jadi komunikasi antar timnya, misalnya ada startup butuh programmer, butuh tambahan tim gitu ya. Ada satu orang baru masuk, nggak perlu dijelas-jelasin lagi karena misalnya pengembangannya pakai Laravel gitu, nggak perlu dijelas-jelasin lagi karena memang sudah standarnya Laravel begitu. Ya, tinggal lowongannya ditulis saja bisa Laravel begitu, pasti sudah akan nyambung dengan programmer-programmer yang sebelumnya di situ. Begitu. Nah, kemudian selain untuk standar, dia juga menggunakan tipe arsitektur yang pendekatannya sudah yang sering dipakai sekarang, yaitu MVC, Model View Controller. Ya, kalau kemarin mungkin satu halaman PHP, di situ ada akses ke database, ada ngurusi tampilan dalam satu PHP gitu ya. Ada untuk ngurusi apa itu namanya, kontrol prosesnya, looping dan sebagainya, itu controllernya. Kalau diklik ini ngapain, diklik itu ngapain. Gitu. Nah itu dalam satu PHP. Yang sekarang dikembangkan itu adalah konsep MVC. Jadi tampilan, kemudian ada controller, bisnis prosesnya, controllernya. Semua database-nya itu terpisah. Di sini database itu diwakili oleh model. Jadi model, kemudian model ini terkoneksi dengan database. Gitu. Jadi semacam lebih independen. Ya, independen database-nya apapun, pokoknya modelnya sama, dia bisa jalan. Ya, view itu tampilan, ada urusan dengan tampilan bagaimana biar indah, biar gampang user pakainya. Ya,
misalnya ngeklik sesuatu masuk ke controller. Controller itu yang mikir alur aplikasinya mana. Apa perlu database request ke Del. Habis Del akan mengirimkan data. Datanya dikirimkan, mungkin diproses dulu, dikirimkan untuk mengupdate tampilan. Begitu. Itu konsep MVC. Pembagian ini akan membuat mungkin pengembangan aplikasi bisa konkuren ya, bareng-bareng banyak orang. Itu model view controller beberapa framework biasanya sih sudah mengacu ke sini. Oke, ini yang tadi sih. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini apa bedanya dengan konsep retire? Jadi dulu ada konsep retire, itu adalah pembedaan antara database, bisnis proses, sama view. Nah, bedanya ini pendekatannya agak, ini ke aplikasi, ini dalam satu aplikasi gitu ya. Kalau ini, itu semacam dia punya tempat sendiri-sendiri. Jadi yang database ya database, RDBMS-nya. Kemudian tengah-tengahnya itu adalah bisnis prosesnya, itu yang connect ke database. Mungkin dia bentuknya web service. Kemudian tampilannya memang benar-benar terpisah, aplikasi terpisah. Itu kalau nanti atau sudah belajar hybrid mobile programming, pakai framework 7, Ionic gitu. Nah, itu memang benar-benar fokus ke tampilan. Jadi tampilan ada di handphone gitu ya, misalnya pakai handphone, connect dengan web service yang merupakan bisnis proses, web service connect ke database yang merupakan tier ketiga data. Jadi MVC itu di satu aplikasi pengembangannya ya. Jadi ini adalah framework pengembangan aplikasi. Kalau ini bentuk pembagian role begitu, semacam bagian role. Biasanya yang ini komputernya beda. Jadi database ada sendiri, bisnis proses mungkin jadi satu dengan database, tapi kadang berbeda web service-nya ya. Kemudian tampilan memang berbeda, dia biasanya untuk aplikasi website yang menggunakan web service atau handphone gitu ya, yang berbasis mobile. Begitu. Jadi itu perbedaannya. Langsung ini aja ya. Harusnya kalau kita menggunakan framework itu akan memperingan dan mempermudah konstruksi aplikasi. Jadi nantinya kalau misalnya sudah bisa framework ini, untuk bikin aplikasi akan lebih mudah harusnya. Kalau misalkan lebih sulit, ya mungkin memang aplikasinya terlalu sederhana, nggak harus pakai framework. Misalnya bikin Hello World gitu ya, Hello World pakai framework lama sekali. Ya mungkin bisa kelamaan gitu ya, harus install ini dulu, service ini dan sebagainya. Ya dilihat kebutuhannya. Tapi kalau memang dia besar, menengah ke besar, ya disarankan ke framework. Beberapa framework diciptakan dengan maksud untuk tujuan tertentu, misalnya CMS. CMS ada yang tahu Joomla, kemudian WordPress, itu. Nah itu CMS, Content Management System. Kemudian yang ULS, ya, ULS itu LMS dia, Learning Management System. Memang framework yang khusus untuk edukasi pengajaran, belajar mengajar gitu ya. Kemudian ada e-commerce, contohnya PrestaShop, WooCommerce, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin aplikasi untuk pengajaran gitu, ini anak saya. Kalau mau bikin CMS gitu, ya mungkin
Kalau misalnya sudah ada cocok ya pakai saja misalnya Joomla atau WordPress. Yang ini kalau mau bikin pakai Moodle gitu ya. Kalau e-commerce kan sebenarnya mirip-mirip. Kalau nggak ada sesuatu yang khusus, pakai saja WooCommerce dan nah itu framework. Jadi biasanya framework juga mempunyai kesusahan dalam hal tata letak implementasi gitu ya. Ada yang kita pelajari sekarang ada ya yang server side, yang kita lihat tadi yang karena PHP kan server side ya. Di server dijalankan, keluar di aplikasi itu HTML, jadi dia server side. PHP itu server side. Kalau JavaScript itu client side. Jadi turunannya JavaScript kayak Angular, React, Framework 7 itu JavaScript. Framework yang memang khusus untuk tampilan. Ya, database-nya bagaimana? Database-nya nanti masuk lewat web service. Web service-nya pakai PHP. Ya, dua ini juga bisa dipakai bersama begitu. Jadi kita bikin server side-nya pakai Laravel, ya khusus untuk bikin aplikasinya tampilannya pakai Angular atau misalnya Framework 7 begitu. Ya. Tapi yang kita pelajari sekarang satu saja. Yang di sini di mata kuliah ini yang Laravel. Server side tapi juga ada kliennya juga. Ya. Kliennya bukan murni klien tapi klien yang diambil dari PHP begitu. Di server side ya. Next ya. Oke, sekarang masuk ke Laravel 7. Saat ini kita akan menggunakan Laravel 7. Ini cukup baru ya, rilisnya 3 Maret. Laravelnya sendiri lahirnya 2011, jadi sekitar 9 tahun. Ya dipilih selain cukup banyak penggunanya, biasanya kalau ada lowongan-lowongan, kebanyakan 2 CI atau Laravel. Ya, makanya kita pilih yang Laravel. Ya, di script juga untuk alumni yang menggunakan yang kerja di pemrograman, kebanyakan pakai apa gitu. Nah, nanti akan cukup banyak ada semacam kata-kata baru gitu ya, kata-kata baru. Ada komposer, artisan, begini. Ini baru yang di awal. Nanti saat masuk Laravel akan ada lagi kata-kata baru. Ya, nanti akan dijelaskan satu persatu. Nah, kita akan menggunakan tool pendukung yang biasa sudah kalian gunakan, SAMP ya, SAMPP. Kemudian nanti kita akan butuh komposer. Komposer itu untuk menginstalnya. Kalau kemarin ada yang ngambil kuliah PMN, itu kayak NPM. NPM itu juga tool untuk menginstal. Dia akan ngambil mungkin versi terbaru atau versi yang paling distribusi yang di legal ya, yang resmi dari sumbernya, kemudian ngambil ditaruh di komputer kita, komposer. Kalau di PMN kemarin pakai NPM. Kemudian ada artisan. Artisan itu servisnya Laravel. Nanti kita akan pakai yang artisan untuk serve dulu, untuk membuat semacam dia local web service begitu. Kemudian ada IDE. IDE kan kalian sudah sering pakai mestinya. Biasanya pakai Sublime. Sublime itu kan IDE juga ya. Sublime, Visual Studio gitu. Tapi di aplikasi yang ada di slide sama nanti yang ada di video, ya di slide sama video itu akan menggunakan Microsoft Visual Code. Ya.
ke Visual Code. Oke, kita masuk lebih dalam. Composer dulu ya. Jadi Composer merupakan tool yang di dalamnya terdapat dependensi dari kumpulan library. Ya, intinya dia akan menginstalkan library-library yang diperlukan gitu ya, yang diperlukan untuk membuat project misalnya. Kemudian diambil dari internet, dimasukkan ke, biasanya aja bikin folder project di komputer kita. Ya, ini masuk ke Get Composer untuk instalasinya. Ini dilakukan bareng-bareng saja. Ya, sekalian waktunya nggak terlalu lama kok ini. Untuk download getcomposer.org. Ya, masuk ke getcomposer.org, terus download, terus di install. Ya, ini downloadnya, kemudian diinstal. Ini, download and run Composer setup. Cukup sedikit ini. Yang agak lama nanti saat create project. Saat create project Laravel selesai. Nah, saat ini yang bentuk ini harusnya kita sudah punya, ini di-download dulu, mungkin jangan di next dulu, disiapkan dulu SAM yang PHP 7. Ya, disiapkan dulu SAM yang PHP 7, kita masuk ke sini dulu. Habisan kita lewati. Ini. Karena untuk Laravel 7 itu membutuhkan PHP 7. Jadi coba dicek versi PHP-nya, bisa pakai localhost, terus dashboard gitu ya, kalau ada yang pakai SAM. Nggak pakai SAM pun nggak apa-apa sebenarnya. Nah, kalau saya karena saya punya pekerjaan yang lama yang sudah dipakainya PHP 5 ya, PHP 5 masih sudah cukup lama, tapi pekerjaan saya masih banyak yang PHP 5, jadi kalau langsung ke PHP 7 itu banyak errornya. Nah, saya menggunakan 2 SAM, jadi jalannya gantian. Kalau mau menjalankan yang PHP 5, ya saya jalankan SAM controller PHP 5, kemudian di run gitu ya. Kalau yang ini, saya jalankan untuk yang PHP 7. Saya bedakan portnya juga. Ini saya bedakan portnya. Ya, jadi kalau sudah ada PHP tapi versinya lama gitu ya. Ini klik PHP info kalau mau lihat. Ini sudah PHP 748. Misalkan sudah punya PHP lama, terus versi PHP-nya masih 5, PHP 5, download SAM yang terbaru, terus diinstalnya mungkin bisa ditaruh di folder lain. Kalau ini saya begini, ini sudah yang lebih lama lagi. Ini yang PHP 5 gitu ya. Saya download lagi PHP yang SAM versi terbaru, saya taruh di SAM 7. Nah, waktu mau jalankan ini kan dimatikan dulu nih. SAM controllernya di stop. Kemudian biar nggak ganti ini apa namanya, biar nggak
sama portnya. Saya ganti portnya di sini. Ya, di config ini. Nah, ini dia pakai SAM7. Jadi aplikasi yang masih pakai PHP lama dibiarin, jangan diganti. Bikin installer download installer SAM baru, karena bikin terus diinstal di folder yang baru saja, biar nggak ganggu pekerjaan yang lama. Tapi kalau memang komputernya baru, belum ada pekerjaan apa-apa, ya lebih enak juga langsung aja diinstal di defaultnya ya. Kalau ini karena saya ada keperluan itu. Nah, itu diganti di sini port, diedit, kemudian di restart. Port. Ini listennya. Defaultnya kan 80 ya. Nah, saya ganti 8007. Terus di start lagi. Makanya nanti kalau misalnya lihat video di saya itu kok ada 8007-nya. Nah, itu karena saya pakai port itu. Ya mungkin kalau di komputer kalian cuma ada satu SAM tapi sudah 7, ya nggak usah, ini langsung begini. Ya. Sama kayak di lab, yang di lab itu 80 ya, 80 karena yang 80 sudah dipakai oleh IIS mungkin, punyanya Microsoft. Ya, saya kembalikan. Ya, jadi sebelum install apa tadi, Composer mungkin yang PHP-nya belum 7, install SAM dulu ya. Install SAM yang baru. Kalau sudah PHP 7 ya langsung saja. Itu ya. Jadi yang Composer tadi kita akan nunggu ini dulu. Ya, pastikan servis SAM-nya jalan dulu dan PHP-nya sudah 7. Oke. Kembali ke sini. Nah, nanti kita akan install itu. Artisan nanti akan kelihatan saat kita sudah bikin project. Jadi Artisan itu untuk command line-nya Laravel. Ya, kalau sudah cukup canggih itu mungkin lebih enak bikin kelas, bikin view dan sebagainya pakai Artisan. Nulis, diklik, terus nanti tergenerate sesuatu. Ya, tapi yang pertama nanti Artisan akan kita pakai untuk serve dulu. Nah, ini nulisnya PHP Artisan. Ini ada banyak fungsinya. Yang sering dipakai untuk serve. Serve itu apa nanti di belakang ada, jadi kita akan punya semacam local web server. Jadi tanpa SAM sebenarnya bisa pakai Artisan itu. Ya, kemudian IDE. IDE mungkin di kuliah PPO Alpro pakai Visual Studio. Di apa namanya, Penir ya, kalau dulu Penir, sekarang native mobile programming pakai punyanya yang asli Android Studio, yang PMN atau yang web aplikasi pemrograman web pakai Sublime ya, dan sebagainya. Itu masih bisa dipakai ya, nggak usah diganti kalau memang sudah sering pakai itu. Tapi yang di kuliah ini kita akan menggunakan Visual Studio Code. Ya, Visual Studio Code dipakai karena dia sudah ada CLI-nya. Jadi ada tools untuk nulis command line. Ya. Itu sih sebenarnya sih sama saja dengan Sublime. Sama dengan Sublime yang kalian tambahkan CMD gitu. Nulis saja CMD kan sama saja sebenarnya. Cuma biar lebih pakai, tapi nggak ada paksaan ya, bebas pakai Notepad++ juga nggak apa-apa
Ya, ini Visual Studio Code. Ini free juga. Kemudian ada struktur. Mungkin nanti akan kita kembali ke sini aja. Saat sudah bikin project, jadi app ini untuk apa namanya logiknya, controller ada di sini. Kemudian ada satu sebagai dasar framework-nya, config database untuk mengisi struktur database-nya, public itu tampil yang dibuat oleh klien itu ya. Resource itu nanti ada untuk tempatnya view dan sebagainya, itu tampilan juga. Routes itu untuk routing. Ya, nanti kita akan sering bolak-balik ke sini. Nah, kalau sudah komposer tadi dan sudah PHP 7, bisa langsung instalasi Laravel. Ya, jadi yang tadi sudah ya, PHP 7 sudah, komposer sudah, kita install Laravel. Ini. Jadi yang komposer ini digunakan untuk membuat project baru. Dia akan membuat folder project yang diambil dari paket-paket yang ada gitu ya. Paketnya Laravel itu Laravel/Laravel. Jadi komposer create project berarti dia akan membuat project. Prefer this ini untuk dia ngambil dari distribusi yang resmi gitu ya, distribusi resminya. Kemudian paketnya apa? Paket Laravel/Laravel. Kemudian blok ini adalah folder yang akan dibuat, jadi project kita. Ya, project kita. Mungkin yang tadi sudah selesai install komposer, ya sudah selesai install komposer bisa melakukan ini. Kita masuk ke folder tertentu dulu. Di kuliah ini, projectnya dimasukkan ke Lara 7. Jadi ini folder tambahan. htdoc Lara 7, Lara 7. Kemudian nanti akan ada folder blog. Ya, jadi ini dijadikan satu folder-folder yang project-project yang dibuat dari Laravel 7 gitu. Nggak harus seperti ini ya strukturnya. Kalau kalian langsung saja misalnya htdocs, langsung ada project-nya juga nggak apa-apa. Gitu ya. Ya, saya akan contohkan di sini. Mungkin yang tadi sudah selesai install komposer bisa langsung dicoba juga. Oke, saya keluarkan cmd. Saya ada di E. Kemudian ada di folder SAM 7, folder htdocs ya. Sama tadi ada Lara 7, kebetulan sudah ada foldernya, kalau belum ya dibikin dulu. Terus ya saya nulis ini komposer create project prefer this Laravel/Laravel. Nah, ini blok ini kebetulan kemarin sudah ada, jadi saya ganti toko buah. Jadi nanti akan ada folder toko buah, itu adalah project Laravel yang sudah siap dipakai. Nah, begini. Ini sebenarnya akan menjadi sebuah master project gitu ya. Jadi kalau misalnya malas bikin seperti ini lagi, itu sebenarnya bisa ngopi dari folder project yang sudah ada. Jadi nggak perlu melakukan ini lagi kalau misalnya memang projectnya nggak terlalu lama. Jadi ini kan ada versi-versi. Dia akan mengambil versi terbaru.
dari versi Agustus sekarang mungkin ya. Kalau misalnya kalian ada project lagi Agustus, ya, untuk website yang lain, ini mungkin lebih enak disimpan dulu menjadi master gitu, master gitu, master Laravel 7 gitu. Ya. Jadi nanti kalau mau membuat toko buah gitu ya, copy dari master Laravel 7, terus di-rename menjadi toko buah. Mau bikin toko roti juga gitu, ngopi aja dari master Laravel 7, kemudian di-rename menjadi toko roti. Ya, karena mungkin proses ini agak lama juga. Ya, kalau sudah ada masternya lebih enak pakai master. Cuma dia nggak terlalu yang paling baru gitu. Ini saya jalankan ya. Master Laravel 7. Jadi ini sebagai master, nanti kalau mau bikin toko buah atau toko roti tinggal ngopi dari ini. Dan kita juga sudah sediakan masternya ada di ULS. Ya, kalau misalkan pas melakukan ini kalian ada kesulitan mungkin kena apa itu firewall atau kena antivirus, pas antivirusnya cukup ketat begitu, mungkin ditutup portnya dan sebagainya, bisa ngopi dari ULS masternya. Tapi memang bukan yang terbaru. Kalau mau yang terbaru pakai begini. Cuma yang ULS cukup baru. Yang di ULS versi Agustus, kita lihat ULS saja ya. Sambil menunggu ini. Ya, ini cukup lama. 10 menit, 15 menitan. Di web framework programming, LS-nya pas lambat ini. Ya, lanjut aja dulu sambil menunggu ini dan menunggu ULS. Iya, ULS-nya lagi mungkin banyak yang pakai. Ya, kita masuk dulu, lanjut dulu. Ya, ini tadi juga sudah sampai di. Nanti akan ada bawah-bawahnya apa yang diinstalkan. Nah, ini installing. Nah, itu. Jadi Laravel sebenarnya dia dibentuk dari Symfony, turunannya Symfony. Ya. Turunannya Symfony tapi dibuat lebih fleksibel begitu. Jadi Symfony-nya jadi kalah populer. Kita lanjutkan dulu ya sambil nunggu itu selesai jalan. Oh iya, sekalian kalau misalkan kalian pas begini, selfie dengan posisi komputernya begini gitu ya, selfie dengan layar, karena itu sebagai tugas minggu pertama. Ya, silahkan selfie kalau pas jalan ini. Atau bisa juga kalau sudah misalnya saya sudah kadung sudah jadi, nanti selfie saja sama halaman awalnya Laravel. Nah, ini sudah mau selesai. Ya, kalau sudah terlanjur selesai, nanti selfie. Nah, ini sudah selesai. Selfie saja sama halaman awalnya Laravel.
Gitu. Nah, jadi di Lara 7 ini tadi ada master Laravel 7 nih. Ini toko roti itu juga yang baru juga. Ada blog itu kayak yang di sini. Kemudian ada master Laravel 7 yang barusan kita bikin. Itu ya, nanti habis ini kita akan coba lihat tampilannya. Jadi yang pas tadi masih install, coba langsung selfie saja dulu. Kalau memang telat atau sudah kaduk selesai, nanti selfie lagi sama tampilan Laravel 7. Terus, jadi ini menjalankannya bagaimana? Ada dua cara, yaitu dengan servisnya SAM. Kalau servisnya SAM ya kayak folder biasa ini ya. Saya punya SAM htdocs Lara 7. Jadi saya masuk Lara 7 dulu. Terus master Laravel 7. Ini anunya sudah. Saya casing dulu. Tadi saya localhost karena port saya 8007. Kemudian saya masuk folder Lara 7. Kemudian tadi yang baru dibikin namanya master Laravel 7. Nah, yang diakses adalah folder public ini. Nah, itu tampilannya. Dicoba yang menggunakan bentuk ini. Nah, pas begini silahkan selfie juga. Satu saja kok yang dikumpulkan. Selfie dengan ini atau waktu install. Nah, ini caranya adalah dengan menggunakan servisnya SAM. Itu cara pertama. Cara pertama. Melalui Apache SAM. Cara yang kedua dengan melalui local development server. Ini adalah yang menggunakan artisan tadi. Ini yang cara saya pakai tadi. Akses melalui Apache SAM. Masuk ke localhost. Kalau saya localhost 8007 Lara 7. Blok ini kan saya tadi ganti namanya master Laravel 7. Nah, ini nanti diistilahkan adalah base URL-nya. Begitu. Ini yang pertama, cara pertama. Cara kedua yaitu local development server. Nah, ini yang menggunakan artisan itu. Artisan yang tadi nulis PHP artisan serve. Nah, saya coba. Jadi kita masuk ke foldernya cd master Laravel 7. Kemudian nulis ini PHP artisan serve. Nah, cara-cara serve ini akan sering digunakan nanti kalau misalnya pengembangan mobile, hybrid mobile. Ya. Pakai PhoneGap itu ada serve-nya, pakai Ionic ada serve-nya sendiri. Jadi mirip-mirip begitu. PHP artisan serve kalau di Laravel. Nah, ini kalau dijalankan, kita bisa langsung mengakses aplikasi kita di sini. 127.001.8000 port defaultnya dari artisan serve. Tapi bisa diganti juga sebenarnya. Tapi biarin aja kalau memang nggak dipakai siapa-siapa. Ini di Nah, ini ya. Ini ditulis itu sama sebenarnya dengan ini. 127 itu kan sebenarnya localhost juga, localhost 8000. Tadi karena saya ada ininya ya, portnya tetap yang mana tuh? Sebentar. Kalau 127 Duh, keliru.
127.0. Nah, ini dia. Sebentar, kok saya nggak jalan artisan saya. Nanti dicek lagi deh. Ada dua cara ya, harusnya ini jalan kayak itu. Jadi ini langsung bentuknya kayak ini juga. Ini servis saya nggak jalan. Nggak apa-apa, tapi sama saja. Cuma yang ini lebih panjang aja. Jadi tampilan yang di apa namanya sebagai targetnya minggu ini adalah ini. Laravel 7, kemudian kalian selfie, kemudian di-upload. Kita lihat ULS lagi, di situ ada tempat untuk uploadnya. Ini Laravel 7 versi Agustus ini kalau misalnya komposer tadi gagal gitu ya, kalian bisa download, kemudian tinggal di copy aja sebenarnya, di unzip, di ekstrak, tinggal dipakai. Kemudian ini materi week 1. Nah, ini ada tempat pengumpulan selfie. Itu ada di sini. Nah, ini mari kita coba. Itu tadi dilakukan. Ya. Ini nggak usah, ini diganti saja. Ini dokumentasi langkah per langkah, ini ganti selfie saat install Laravel dengan Composer atau saat atau dengan halaman awal Laravel. Ya, kalau komposernya mungkin mengalami kesulitan, bisa download dari ULS, terus langsung dijalankan, kemudian download selfie. Lakukan 2 kali 24 jam, jadi 2 hari waktunya. Ini saya bikin tempatnya, kalau tadi sudah sempat selfie, bisa langsung dikumpulkan. KPB ya ini ya. Tempat pengumpulan tugas week 1 KPB. Saya isikan ini. Selfie saat install. Waktunya 2 hari, berarti sampai 13. 14 ya. Jam 10. Oke, sudah ada tempatnya. Nah, terus begini. Ini week 1 sampai itu, nanti sebelum week 2, ya, kita akan coba mandiri begitu. Di situ sebenarnya sudah ada materi videonya yang bisa diikuti, detailnya ada di situ. Kemudian nanti ada proyeknya, tugasnya, sebenarnya proyek yang sedikit demi sedikit gitu ya, yang kita akan cek di awal perkuliahan. Jadi nanti ada penjelasan ini di video di YouTube. Kemudian ini materinya. Di belakang ada PR yang harus dikerjakan, yang akan kita cek pada awal perkuliahan minggu depan. Tapi akan saya jelaskan secara garis besar dulu.
Kok komandan PHP saya kosong? Kalau versi 7, sudah pokoknya depannya 7, nggak usah download yang versi 7 yang lain. Ya. Kalau komposernya kosong ya, yang kayak tadi misal komposernya mengalami kesulitan, ini William yang tadi di tukang cukur ya. Nah, ya mungkin bisa tanya ke tukang cukurnya. Kalau komposernya memang gagal, pakai yang download dari ULS saja. Download ini, download yang mana tadi? Atasnya lagi. Download ini terus ditaruh begitu saja. Ya, nggak wajib pakai komposer juga. Sudah bisa. Itu ya, saya akan jelaskan. Jadi gini, tiap minggu mungkin akan menjelaskan sedikit minggu berikutnya. Terus minggu berikutnya itu, di antara waktu minggu ini sama minggu berikutnya, itu kalian harus mengerjakan sesuatu yang ada di materinya, sudah ada di minggu berikutnya, dan ada video pengantarnya, ada video detailnya di YouTube. Jadi itu dilakukan, kemudian minggu berikutnya akan kita cek progresnya. Nah, progresnya akan cukup tinggi prosentasenya. Habis itu kita akan jelaskan lagi untuk minggu berikutnya lagi. Jadi begitu. Karena cukup mungkin apa ya, ini kebetulan nggak terlalu banyak. Kalau di kelas lain ada 40 orang, jadi cukup banyak. Terus mungkin kalau memastikan agar semua jalan juga susah. Jadi kita pakai sistemnya YouTube, semacam offline begitu untuk praktek-prakteknya. Itu ya, saya akan jelaskan minggu keduanya. Yang sebenarnya penjelasan semua sudah ada di YouTube-nya. Jadi ini secara garis besar saja. Ya, pembahasan tentang Laravel pertama yaitu tentang routing. Ya, tentang routing. Kalau kalian tadi lihat, ini mana ya? Sublime saya belum keluar. Nah, saya lihat Visual Studio Code. Visual Studio Code. Ya, ini juga bebas harus ini tadi ya. Saya akan lihatkan hasil dari instalasi komposer tadi. Saya akan buka yang folder saya. Master Laravel 7 ya tadi, Master Laravel 7 yang kita buat bersama-sama. Nah ini. Kalau kalian lihat di Master Laravel 7 itu lihat di folder aja ya. Ada Laras Docs, Lara 7, Master Laravel 7. Nah ini struktur yang untuk Laravel. Kalau kita lihat kok nggak ada indeksnya. Ya, ada index.atm atau index.php. Tampilan awal tadi ada tulisan Laravel dari mana gitu. Tampilan Laravelnya yang ini dari mana? Oh, ada di public gitu ya, berarti di public. Ya, memang di sini. Nah, ini indeksnya di sini. Kalau kita lihat indeksnya public index. Nah, indeksnya begini. Ini biasanya nggak diubah-ubah. Tulisan Laravelnya di mana? Dia nggak langsung ditulis di sini. Jadi prosesnya ada alur yang harus diikuti kalau di Laravel. Pertama dia akan masuk yang namanya routing.
Ya, routing itu adalah sesuatu yang mengatur kalau ada request ini mau kemana, request itu mau kemana. Routing itu ada di sini. Routes web.php. Nah, baru ada satu root, get slash ini berarti bis root. Jadi kalau nggak ada apa-apa itu ada slash. Bis root kita itu adalah slash. Kemudian ada fungsi untuk mengeluarkan view welcome. Ya, view welcome. Apa ini view welcome? Kok nggak ada tulisannya welcome? View welcome itu adalah dia membuka view, namanya view. View itu tersimpan di resource, views. Nah, di sini ada welcome. Welcome.bread.php. Kenapa ada breadnya nanti dijelaskan. Nah, di situ ada CSS, ini CSS ya. Kemudian ada sesuatu dilewati dulu sementara. Nah, ada tulisan Laravel. Ada tulisan Laravel ini. Inilah yang tampil di situ tadi. Ini tampil di docs Laravel News. Doc Laravel News ya. Kalau nggak percaya ini misalnya saya tulis master Laravel atau ya. Simpan. Nah, ganti kan. Jadi ini hubungannya agak panjang tadi. Dia masuk ke root, habis itu baru masuk ke sini. Ya, ini struktur yang memang sudah distandarkan begitu. Semua orang kalau nanti sudah dia pun bisa Laravel pasti tahu tempat-tempatnya. Ya. Oke, itu pengantar yang topik kedua. Nantinya akan lebih dijelaskan lagi tentang routing. Macam-macam routingnya, cara nulisnya, terus ini contohnya, contoh bikinnya nanti dicoba ini di YouTube ya sudah ada. Terus ada semacam kuis kira-kira jawabannya apa. Di YouTube juga sudah ada jawabannya masing-masing. Nah, router ini kenapa perlu gitu ya? Yang cukup penting adalah selain untuk struktur, juga untuk keperluan SEO. SEO itu kalau punya website itu kan biasanya untuk publik gitu ya. Itu kalau di searching di Google biar tampil di awal gitu ya, tampil di depan-depan, page rank-nya banyak, bagus gitu. Tampil di halaman depan Google. Itu nggak bisa kalau kita pakai apa ini namanya, tanda tanya, terus ada parameter itu nggak bisa. Google nggak menyimpan itu. Ya, tapi dia bisa menyimpan ini. Begini bentuknya. Jadi ini kalau biasa dipakai, misalnya produk, tanda tanya, produk.php, tanda tanya kategori sama dengan ID sama dengan 1 misalnya. Tuh. Pakai begini. Itu tidak terlalu disukai sama mesin pencarian. Jadi untuk keperluan SEO tidak bagus. Kalau yang sudah bentuk ini, yang kita akan pakai nanti, itu sudah SEO friendly istilahnya. Ya, selain untuk struktur juga. Nanti akan ada 2 routing berparameter. Routing bisa berparameter akan ada 2 jenis, yaitu required parameter sama opsional. Itu dijelaskan juga di situ caranya bagaimana. Kalau opsional dikasih tanda tanya, kalau wajib nggak usah. Kalau opsional dikasih tanda tanya sama dikasih nilai vote ya. Detailnya juga di. Terus ada tentang bleed sedikit. Nah, bleed ini membuat kita bisa nulis lebih pendek, bisa program lebih pendek, meskipun tanpa bleed
pun bisa. Jadi dia punya format sendiri yang bisa di dalam kurung kurawal ini biasanya. Kemudian ada if-nya sendiri for diri sebagainya. Ya. Ya mungkin kalau di Blade itu kan bisa begini, hello name gitu. Nanti akan kelihatan ada name di situ. Name-nya akan kelihatan. Kalau kita nggak pakai Blade ini nggak wajib dipakai sebenarnya. Cuma dia biasanya lebih membuat lebih kalau di PHP. Jadi di Laravel ini kalau pakai PHP pun juga bisa. Begini pun juga bisa di Laravel. Echo name begini. Tapi kalau Blade begini ya. Ya kan lebih pendek. Kalau yang JSON ini apa ya? Ini juga bisa PHP ini. If-nya pakai PHP dulu. Saya nulis di mana ya? Saya tulis di sebelahnya mungkin ya. Kalau pakai PHP kan gini ya, kita keluar dari HTML, PHP if count record sama dengan 1, terus apa namanya kurung kurawal, terus keluar dari PHP ini ya, kemudian baru HTML. Ini HTML. Ya, ini HTML. I have one record. Ini kan. Terus else if, bukanya PHP, kurung kurawal tutupnya if yang ini, terus else if count gitu ya. Nah, itu digantikan dengan ini. Bisa digantikan dengan ini di Blade-nya tadi. Di sini tadi. Di sini, di Blade. Tapi kalau mau PHP juga nggak apa-apa. For juga begitu. Ini for-nya begini. Ini PHP, for i bla bla bla, terus PHP tutup, kemudian ini HTML, ini PHP lagi, pakai echo juga bisa, kemudian PHP tutupnya gitu. Ya. Nanti kalau sudah terbiasa, mungkin lebih enak yang ini. Kalau memang belum terlalu terbiasa, daripada mikir strukturnya bagaimana, bisa pakai PHP dulu. Ya, bisa dicampur juga kok. Nah, di minggu berikutnya, kalian sudah mencoba ini semua, dan membuat ini. Membuat 3 halaman. 2 halaman, Pak, sebenarnya. 2 halaman. Karena yang satu ini kan tinggal diganti saja. Ya, yang pertama, jika mengakses 8.000, maka munculkan tulisan toko roti Anda. Misalnya ada punya toko roti apa ya, apa bakri gitu ya. Nah, ini diganti bulan bakri, mungkin ini dihapus. Ini dihapus. Nolan Bakri. Ya, syukur-syukur ada gambarnya juga nggak apa-apa. Lebih bagus. Nolan Bakri. Ini sudah saya contohkan poin pertama. Nah, hasilnya. Iya, gini aja ada gambarnya. Terus kalau diakses lokal 8.000 menu, kalau ada slash menu, public slash menu. Begini. Nah, ini not found karena memang belum diapa-apain. Berarti kalian akan membuat satu root. Kalian membuat satu root, kalau ada root slash menu, ada root di mana websitenya. Nah, ini bikin, kalau ada slash menu, ngapain gitu. Slash menu.
Ya, itu ngapain? Misalnya view menu. Ya, terus kemudian bikin menu di sini. Bikin file baru menu.blade.php. New file menu.blade.php. Kopas dari sini. Nah, ini kasih menu, daftar menu. Belum disimpan ya tadi ya. Disimpan. Menu.blade.php sudah. Nah, daftar menu. Tapi ada gambarnya. Itu cuma contoh tadi. Maka munculkan gambar-gambar menu Anda. Ya, kayak HTML biasa aja. Masih hard-coded. Ada PHP-nya nggak apa-apa. HTML biasa juga nggak apa-apa. Kemudian untuk yang presesi ganjil, ini jadi sudah saya buatkan juga. Tinggal kalian bikin ada gambar menunya. Kemudian ada menu /roti/coklat gitu ya. Menu /roti/coklat. Berarti masuk ke gambar roti coklat. Terus kemudian ada deskripsinya. Kalau misalnya ada roti/keju, berarti masuk ke roti keju. Dibuat if saja, dibuat beberapa pilihan, nggak harus semua. Syukur-syukur kalau di menu itu kalian sudah bikin roti coklat, roti keju, diklik masuk ke roti coklat, diklik masuk ke roti keju. Tapi ini seharusnya satu root coklat ini adalah parameter. Ya, coklat ini adalah parameter. Nanti di blade-nya di if, kalau coklat munculkan ini, kalau keju munculkan ini, begitu saja. Coklat, keju, apalagi mesis atau abon begitu. Roti abon, roti pisang gitu. Ya, ini parameter ini. Rotinya mungkin halaman baru, jadi ada halaman bit roti, tapi coklat ini adalah parameter. Ya, dicoba dulu ya. Untuk minggu depan kita akan bahas sambil lihat progres masing-masing. Ini halaman, ada 3 jadi. Ini halaman awal, halaman menu, sama halaman roti untuk yang ganjil. Untuk yang genap itu halaman puding. Begitu. Untuk yang genap halaman puding. Ya, itu jadi untuk minggu depan kita akan ngecek dulu 3 halaman ini di masing-masing kalian. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti pas di antara minggu ini sama minggu depan, kalau misalnya kalian ada kesulitan saat mengerjakan, silahkan ditanyakan di WA grup boleh. Jabri juga nggak ada masalah ya. Karena kita nggak ada asisten, jadi langsung ke saya saja. Kalau yang kelas agak banyak itu ada asistennya, ada responsinya juga. Tapi kalau mau responsi, kayaknya akan bisa juga saya ikutkan ke responsi kelas saya yang satunya. Cuma nanti akan saya infokan jadwalnya ya. Kalau nggak salah Jumat sore kalau nggak salah. Tapi nanti saya infokan lagi di grup. Ya kalau misalnya mau ikut responsinya kelas yang satunya. Begitu. Jadi materi kali ini sampai itu sebenarnya ini materi untuk minggu depan, tapi penjelasan sedikit tentang materi minggu depan. Ya. Kita minggu depan akan nyoba ini, kita bahas sambil ngeceki masing-masing pekerjaannya.
Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Ya, kalau nggak ada, kalau masih nanti Ahmad Syafri ada pertanyaan ya di WA, di Japri boleh, di grup boleh. Sementara yang sekarang belum ada pertanyaan nggak apa-apa. Oke, kita akan tutup ya kelasnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Oke. Pak. Makasih, Iya. Pak. Apakah hasil record hari ini akan di ya, record hari ini biasanya dapatnya sore, nanti di-share ya, sama passwordnya. Terima kasih.